Sobat Politician, jumpa lagi dengan saya, Fortuna Ragil Kumala. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan mengenai episode minggu lalu mengenai bedah buku Winning Strategy bersama narasumber kita, Bapak Bonggas Adi Chandra, sekaligus penulis dari buku Winning Strategy. Selamat sore Pak Bonggas. Selamat sore, Mala. Ini penulis hebat banget yang telah menciptakan buku Winning Strategy. Gimana Pak Bonggas hari ini kabarnya? Luar biasa baik? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, minggu lalu kan kita sempat membahas nih Pak, di bab 1 konsep dalam politik. Bahkan kita sempat spill nih mitos-mitos beberapa yang ada di kalangan masyarakat. Ya. Nah, episode kali ini apakah kita mau nih ngelanjutin atau Bapak bersedia untuk dilanjutin bedah bukunya? Tentu saja bersedia. Bersedia. Dasport. Baik Pak Bonggas. Dari episode minggu lalu nih Pak Bonggas, ada beberapa pertanyaan cukup banyak dari Sobat Politician yang di rumah nih atau lagi di jalan. Mereka kayak kepo, kemarin kan sempat membahas teori dasar politik gimana, terus sempat men-spill beberapa mitos di kalangan masyarakat gimana. Namun kemarin ada satu pertanyaan yang membuat saya tertarik, ingin mengangkat temanya untuk hari ini. Kebetulan banget pertanyaan ini relate ada di bab 2 buku Bapak sendiri. Sudah Tentang terjawab ya sebetulnya. bener, apakah Anda siap maju? Nah kebetulan pertanyaan, gimana Kak kalau kita ini udah siap nih, udah teorinya udah siap, gimana sudah siap? Apa sih caranya teknik supaya maju untuk menjadi caleg? Boleh dijelaskan Bapak? Oke, baik. Jadi memang bagian kesiapan caleg itu masuk ke dalam bab 2 pembahasan buku Winning Strategy. Di situ saya menyatakan paling tidak ada 2 hal. Yang pertama berkaitan dengan motivasi. Jadi memasuki dunia politik ini kita harus punya motivasi yang jelas karena dunianya adalah dunia yang keras. Jadi kalau motivasi kita lemah, kita nggak akan survive di dunia itu ya, di dunia politik. Jadi berkaitan dengan motivasi, paling tidak saya membagi 2 hal. Motivasi yang relatif negatif dan motivasi yang positif. Yang negatif itu apa? Misalnya begini, mereka mau jadi anggota legislatif karena berpikir bahwa oh jadi anggota legislatif status mereka naik. Kemudian gaji bertambah besar gitu ya, insentif bertambah besar. Mereka kemudian bisa mempunyai kekayaan tertentu misalnya. Mereka mempunyai fasilitas tertentu. Mereka kemudian mendapatkan sorotan media dan popularitas tertentu. Ini yang menurut saya sebetulnya motivasi yang saya sebutkan negatif. Ya, kenapa? Karena bagi saya yang tadi itu semua adalah efek samping dari menjadi seorang anggota DPR. Menjadi anggota legislatif menurut saya motivasi positifnya adalah misalnya dia ingin berkontribusi terhadap masyarakat. Dia ingin memberikan solusi terhadap masalah-masalah masyarakat. Dia ingin memajukan daerahnya, dia ingin memajukan masyarakat di sekitar wilayah yang dia akan wakili tersebut. Nah, jadi itu motivasi yang positif menurut saya. Jadi mungkin gini ya Pak, ini nih yang membuat masyarakat menjadi benar-benar berpikir bahwa politik itu negatif. Karena memang banyak sekali orang berpikir jika mereka mencalonkan diri, memajukan diri, mencalonkan diri, yang mereka kejar emang benefit-benefitnya, bukan tujuan utamanya tuh apa gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mencalonkan diri, memajukan diri, itu tujuannya ke masyarakat dulu seperti apa. Dan motivasinya emang kalau benefit itu datang sendiri, emang itu opsi kedua ya nggak sih? Yang tujuan utamanya harus ke masyarakat dulu ya Bapak. Jadi menurut saya politik itu merupakan ajang pengabdian. Jadi ajang pengabdian untuk kita berkontribusi bagi masyarakat, bagi daerah kita. Itu yang utama. Kalau motivasi itu udah ada di kepala teman-teman, saya pikir teman-teman mempunyai modal yang baik. Betul. Terus Pak, ini ada nih orang-orangnya kayak mereka maju itu juga bukan atas motivasi diri sendiri, atas tujuan seperti tadi memberdayakan terutama masyarakat Indonesia ya, demi kemajuan Indonesia. Bahkan ada loh Pak, orang yang kamu maju ya, itu bukan motivasi diri sendiri, malah dari orang luar, baik itu keluarga atau gimana. Padahal dia tuh nggak punya skill atau kemampuan sama sekali, mungkin bisa dibilang dia tuh nggak pede sama diri sendiri. Tapi ayo aja nih maju, itu gimana ya Pak menurut Bapak? Oke, jadi ini poin menarik ya, karena itu banyak terjadi di kita. Misalnya orang tuanya menjadi elit politik atau bahkan menjadi kepala daerah, kemudian nyuruh anaknya untuk maju gitu ya.
Nah, pertanyaannya sebetulnya dukungan orang tua atau dukungan keluarga itu merupakan satu hal yang positif. Tetapi permasalahannya kalau yang bersangkutan tidak mempunyai niat atau motivasi untuk maju, nanti yang bermasalah adalah anaknya sendiri. Kalau misalnya anaknya kemudian terpilih, dia kemudian nggak akan bisa menikmati masa-masa atau periode pada waktu dia terpilih. Nah, itu permasalahannya. Jadi kalau menurut saya, memang dukungan dari orang tua penting, tapi harus dikombinasikan dengan keinginan dari si anak itu sendiri. Iya. Begitu. Ini nih mungkin yang bakal memperharu-hara dunia politik ya Bapak, dengan orang disuruh maju padahal dia nggak punya kemampuan. Justru walaupun dia punya uang ya gimana, orang tuanya mungkin udah punya nama, justru ini tidak memperbaiki politik Indonesia. Nah, itu sobat politician yang perlu diingat ya, dalam mencalonkan diri terutama kita harus punya motivasi diri sendiri. Pastikan bahwa diri kita itu punya niat, kemampuan yang pasti untuk maju menjadi calon. Nah, kita masuk kepada bagian kedua tadi, malah udah singgung mengenai masalah kemampuan. Masalah kemampuan. Nah, kemampuan ini konteksnya kita mesti sadar untuk melakukan pemetaan diri sendiri dulu. Gitu ya, artinya kalau di dalam perusahaan ada yang namanya SWOT analysis ya, strength, weakness, opportunity, and threats. Jadi kita harus tahu kita mempunyai kelebihan apa, kita mempunyai kekurangan apa. Nah, bagaimana caranya kita mengasah kelebihan kita dan kemudian mengatasi kekurangan kita. Karena di dalam politik, kalau kita nggak tahu knowledge politiknya, kita nggak tahu skill politiknya, nah ini yang harus kita asah. Gitu. Jadi kemampuan kita sendiri harus kita asah, baru kemudian yang berikutnya dukungan-dukungan lainnya. Ya, misalnya kayak tadi dukungan keluarga itu penting. Karena dukungan keluarga ini merupakan salah satu yang esensial setelah katakanlah motivasi dan kemampuan kita cukup. Gitu malah. Jadi memang kalau saya bisa rangkup ya Pak, setelah kita tahu kita punya motivasi, mungkin cita-cita kali ya, cita-cita dari kecil nih pengen menjadi dewan DPRD misalnya. Jarang kayaknya. Jarang yang dari awal cita-citanya pengen jadi anggota dewan. Polisi ya. Polisi, dokter gitu. Kalau anggota dewan itu biasanya sambil jalan. Nanti orang, tertarik gitu ya, mulai tertarik. Ya, anggap saja mereka mulai muncul di cita-citanya pengen jadi di DPR, mencalonkan diri. Setelah punya motivasi, barulah kita mulai menilai, lebih tepatnya menilai diri sendiri, kelemahannya kita di mana, apa sih yang bisa kita lihat dalam kekuatan kita seperti apa, baru pada akhirnya kita lihat nih, bantuan mungkin dari orang tua, dukungan dan lain sebagainya ya Bapak. Jadi itu sobat politician, dalam untuk maju nih ke tahap pencalonan diri yang perlu diperhatikan ada motivasi dan pemetakan diri. Baik Pak Bongkas, di halaman terakhir ada notes nih, kayaknya menarik nih. Saya kepo apa sih, walaupun bisa ya sedikit-sedikit bahasa Inggris, tapi saya penasaran apa makna Bapak di sini menuliskan if you fail to plan, you are planning to fail. Itu maksudnya gimana sih? Oke, malah jadi maksud dari quotes tersebut intinya adalah pentingnya perencanaan. Jadi kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal. Nah, ini poin penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang saya lihat ingin maju menjadi anggota legislatif itu tidak mempersiapkan diri dengan layak gitu ya. Mereka hanya kayak kejar setoran di ujung-ujung gitu ya, beberapa bulan terakhir minat maju, kemudian berbondong-bondong maju. Padahal untuk menjadi anggota legislatif yang terpilih, itu mereka harus mengalahkan banyak orang, kompetitor yang sedemikian kuat dan banyak, dengan tantangan-tantangan di lapangan yang besar juga. Oleh karena itu, persiapan merupakan sesuatu hal yang penting. Ya, kalau malah suka baca buku The Art of War dari Sun Tzu, ya, seorang strategis perang Cina, dia mengatakan bahwa mereka yang menang di dalam sebuah pertempuran adalah mereka yang kemudian merencanakan dengan baik dan sudah berpikir di kepalanya mereka akan memenangkan pertempuran. Bukan masuk ke pertempuran dulu dan kemudian mencari kemenangan di dalam pertempuran itu. Nah, jadi ini poin dari quotes tersebut. Jadi saya memberikan quotes ini untuk sebuah advice kepada teman-teman. Kalau Anda ingin mempersiapkan diri dan ingin menang, persiapkan dengan sebaik mungkin. Itu. Menarik sekali ya Bapak, ternyata memang sebenarnya
notes yang Bapak buat ini bukan hanya berkaitan sama politik aja, tapi semua secara general. Ini bagus banget, menarik banget untuk kita menanamkan diri nih ke dalam diri sendiri. Pada saat kita melakukan sesuatu, jangan atas unsur paksaan, harus ada motivasi. Setelah itu baru kita menilai kemampuan kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, dan apa yang harus diperbaiki. Baiklah Pak Bongkas, ternyata nggak terasa nih, udah mau habis nih episodenya. Oke, mungkin kita akan next ketemu lagi nih di episode selanjutnya. Nah, siap ya, udah siap Pak Bongkas. Untuk episode selanjutnya, kita akan bahas tentang cara memilih parpol. Keren banget gak sih? Sobat Politician, jangan lupa untuk selalu stay tune di YouTube-nya Politician Academy, dan kita akan bahas mengenai cara memilih parpol. See you sampai minggu depan, dan dadah!